Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Dwi Pangesti Wijaya dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Yang pertama itu ada definisi himpunan, yaitu kumpulan objek-objek yang berbeda dan lebih spesifik atau terdefinisi dengan jelas. Dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Jika objek himpunan berupa huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil, diletakkan di dalam kurung kurawal, dan setiap objek dipisahkan dengan tanda koma. Anggota suatu himpunan tidak boleh sama, tetapi ada bahasan himpunan ganda, yaitu himpunan dengan terdapat anggota yang sama. Kemudian ada penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi, yaitu penulisan himpunan dengan cara menuliskan seluruh anggota himpunan di antara dua buah tanda kurawal. Contohnya himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 2, 3, 4, 1, 5. Himpunan B, B, C, D, E, F sama dengan E, F, B, C, D. Catatan, urutan anggota himpunan tidak memiliki arti, maksudnya tidak harus terurut. Selanjutnya yang kedua ada simbol-simbol baku. Yang pertama ada notasi huruf C, yaitu himpunan bilangan cacah. Kedua ada notasi huruf N, yaitu himpunan bilangan asli. Yang ketiga ada notasi huruf Z, yaitu himpunan bilangan bulat. Yang keempat ada notasi huruf U, yaitu himpunan universal. Yang kelima ada notasi huruf R, yaitu himpunan bilangan real. Selanjutnya yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan atau metode rule, yaitu menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, X di mana X merupakan elemen bilangan asli dan X lebih besar dari 15. Selanjutnya yang keempat ada diagram Venn. Misalkan U adalah himpunan semesta. Himpunan U itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B 2, 5, 6, 8. Dan diagram Venn-nya seperti pada gambar. Selanjutnya yang kelima ada kardinalitas, yaitu menyatakan ukuran banyaknya elemen berbeda yang terkandung oleh himpunan tersebut. Notasinya seperti yang tertera pada PPT. Contohnya himpunan A itu A, B, C, D, F, maka kardinalitas dari himpunan A itu 6. Selanjutnya himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, maka kardinalitas dari himpunan B itu 4. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen, atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya seperti yang tertera pada PPT. Contohnya himpunan A, X di mana X adalah nama hari dengan awalan huruf X. Maka kardinalitas dari himpunan A yaitu 0. Dan himpunan A sama dengan himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang diawalan dengan huruf X. Selanjutnya yang kedua itu ada himpunan bagian atau subset. Definisinya, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A subset B atau secara ekivalen. Kemudian B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B superset dari A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan dengan A proper subset dari B. B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan dengan B proper superset dari A. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka A subset B dan A proper subset B. Selanjutnya yang ketiga ada himpunan yang sama. Definisinya yaitu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya seperti yang tertera pada PPT. Contohnya, himpunan A itu 2, 3, 5, 10 dan himpunan B 3, 2, 10, 5. Maka A sama dengan B karena A subset B dan B subset A. Selanjutnya, himpunan K
itu sama dengan 358 dan himpunan L 538. Maka K sama dengan L karena K subset L dan L subset K. Selanjutnya yang keempat itu ada himpunan yang ekivalen, yaitu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti yang tertera pada PPT dan contohnya, misalkan himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan B A, B, C, D. Maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B sebab kardinalitas dari himpunan A sama dengan kardinalitas dari himpunan B, yaitu 4. Selanjutnya yang kelima ada himpunan saling lepas, yaitu dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti yang tertera pada PPT dan contohnya himpunan A itu 2, 3, 5 dan himpunan B 6, 7, 8. Maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Contoh kedua, himpunan C sama dengan A, B, C dan himpunan D sama dengan 1, 2, 3. Maka himpunan C saling lepas dengan himpunan D dan diagram Venn-nya seperti pada gambar. Selanjutnya yang keenam ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya seperti yang tertera pada PPT dan jumlah anggota dari himpunan kuasa itu dinotasikan jadi P dalam kurung A, yaitu 2 pangkat dari kardinalitas himpunan itu. Contohnya, himpunan A 1, 2, maka kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan 2. Dan jumlah anggotanya P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Maka jumlah anggotanya itu ada 4, yaitu himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A iris B sama dengan X di mana X merupakan elemen A dan X merupakan elemen B. Contoh diagram Venn untuk A iris B yaitu seperti pada gambar. Contoh soalnya, misalkan himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8 dan himpunan B sama dengan 2, 4, 10, 14. Maka A iris B sama dengan 2 dan 4. Selanjutnya yang kedua ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan X di mana X merupakan elemen A atau X merupakan elemen B. Contoh diagram Venn untuk A gabung B itu seperti pada gambar. Contoh soalnya, himpunan A sama dengan 258, himpunan B sama dengan 7522. Maka A gabung B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Selanjutnya yang ketiga itu ada komplement atau komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U dan yang bukan elemen dari A. Notasinya yaitu seperti pada PPT, yaitu A komplement sama dengan X di mana X merupakan elemen dari U atau semesta dan X bukan merupakan elemen dari A. Contoh diagram Venn untuk A komplement itu seperti pada gambar. Contoh soalnya, misalkan U atau semesta sama dengan 1, 2, 3, sampai 9 dan himpunan A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A komplement sama dengan 2, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya yang keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya yaitu seperti yang tertera pada PPT, yaitu A selisih B sama dengan X di mana X merupakan elemen A dan X bukan merupakan elemen B, sama dengan A irisan dari komplement B. Contoh soalnya misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 10, himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9.
Selanjutnya, yang kelima ada beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya seperti yang tertera pada PPT, dan contoh diagram Venn untuk A beda setangkup B itu seperti pada gambar. Contoh soalnya misalkan himpunan A sama dengan 2, 4, 6. Himpunan B sama dengan 2, 3, 5. Maka A beda setangkup B sama dengan 4, 3, 5, 6. Selanjutnya itu ada teorema. Beda setangkup memenuhi hukum-hukum. Yang pertama, A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A, yaitu hukum komutatif. Yang kedua, A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup B beda setangkup C, itu hukum asosiatif. Selanjutnya yang keenam ada perkalian kartesian atau Cartesian product. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya seperti yang tertera pada PPT, yaitu A kali B sama dengan A, B, di mana A merupakan elemen dari A dan B merupakan elemen dari B. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, himpunan B sama dengan A, B. Maka A kali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya ada hukum-hukum himpunan aljabar. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan semesta sama dengan himpunan A. Yang kedua, hukum nol atau dominasi, yaitu himpunan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, dan himpunan A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, ada hukum komplement, yaitu himpunan A gabungan himpunan komplement A sama dengan himpunan semesta, dan himpunan A irisan himpunan komplement A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten, yaitu himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima ada hukum involusi, yaitu himpunan komplement A dikomplementkan lagi sama dengan himpunan A. Yang keenam itu ada hukum absorpsi, yaitu himpunan A gabungan himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan B gabungan himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B himpunan gabungan himpunan C, dan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Selanjutnya yang kesembilan ada hukum distributif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan himpunan C, dan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan, yaitu komplement dari himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A komplement digabung himpunan komplement B, dan komplement dari himpunan A gabungan himpunan B sama dengan komplement himpunan A irisan komplement himpunan B. Dan yang ke-11 ada hukum 0/1, yaitu komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta, dan komplement himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya itu ada perempatan operasi himpunan. Operasi himpunan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih himpunan. Dalam hal ini, kita melakukan dasar perempatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Misalkan, A1, A2, sampai AN merupakan himpunan. Maka untuk mencari irisan dari A1, A2, sampai AN, kita gunakan notasi perempatan. Jadi, A1 irisan A2, irisan sampai irisan AN sama dengan
irisan dari I sama dengan 1 sampai N AI. Begitu juga untuk mencari gabungan, perkalian kartesian, dan beda stangkup dari A1, A2, sampai AN. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Definisinya yaitu misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan operasinya, seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S notasi bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula. Maka kesamaan S notasi bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Dualitas hukum-hukum himpunan aljabar. Yang pertama, hukum identitas. Himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Dualnya, himpunan A irisan himpunan semesta sama dengan himpunan A. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Himpunan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualnya, himpunan A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement, yaitu himpunan A gabungan himpunan komplement A sama dengan himpunan semesta. Dualnya, himpunan A irisan himpunan komplement A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten, yaitu himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A. Dualnya, himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima ada hukum absorpsi, yaitu himpunan A gabungan himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A. Dualnya, himpunan A irisan himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan A. Yang keenam ada hukum komutatif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan B gabungan himpunan A. Dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Yang ketujuh ada hukum asosiatif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C. Dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Yang kedelapan ada hukum distributif, yaitu himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan himpunan C. Dualnya yaitu himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Yang kesembilan ada hukum De Morgan, yaitu komplement himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan komplement A gabungan himpunan komplement B. Dualnya yaitu komplement himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan komplement A irisan himpunan komplement B. Yang ke-10 ada hukum 0/1, yaitu komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Dualnya, komplement himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya itu ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan atau set identity dan implikasi. Yang pertama ada pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Bisa dilihat gambar diagram Venn dari A irisan B gabungan C dan A irisan B gabungan A irisan C itu sama. Jadi terbukti A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Selanjutnya yang kedua ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Bisa kita lihat pada tabel keanggotaan bahwa A irisan B gabungan C dan A irisan B gabungan A irisan C itu hasilnya sama, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C.
Selanjutnya yang ketiga itu ada pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contoh misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Buktinya A irisan B gabungan A irisan B komplement, kita gunakan hukum distributif maka menjadi A irisan B gabungan B komplement. A irisan B gabungan B komplement, kita gunakan hukum komplement maka menjadi A irisan semesta. A irisan semesta kita gunakan hukum identitas maka hasilnya menjadi A. Jadi terbukti A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Selanjutnya yang keempat ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian, subset, atau proper subset. Contohnya, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabungan C, maka A subset C. Buktikan. Buktinya, kasus yang pertama, misalkan X merupakan elemen A. Karena A subset B gabungan C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian, X merupakan elemen dari B gabungan C. Berdasarkan definisi operasi gabungan, X merupakan elemen dari B gabungan C, berarti X merupakan elemen B atau X merupakan elemen dari C. Kasus yang kedua, karena X merupakan elemen dari A dan A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan merupakan elemen dari B. Berdasarkan kasus 1 dan 2, X elemen C, karena untuk semua X elemen A juga berlaku X elemen C, maka dapat disimpulkan A subset dari C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.